tapi rasanya enak. Maka dibuatlah penelitian dengan menggunakan mentik wangi. Mentik wangi pernah dengar? Mentik wangi itu kan wis pulen, enak, wangi sisan. Nah, mentik wangi itu kemudian dimasuki zinc. Itu penelitian, pakai planter bag. Planter bag persa? Planter bag niku sing enten cangkingane niku. Kados aniko. Apa ya? Kayak kandi bahane gede nggih, tapi enten cangkingane dadi gede. Beliau buat kira-kira 200 sekian planter bag. Besok mau ditanduri dengan ini biji itu apa? Bibit padi apa tadi? Mentik wangi. Sorenya dites dulu tanahnya pakai pH meter. Begitu dites pH, ternyata keluar tanah hampir semuanya itu di bawah 4 pH-nya. Padahal tanaman yang bagus, tanah yang bagus itu antara 6 sampai 7. Nek papat, mengko mesti ora gelem tukul. Asem-asemen bahasanya. Rata-rata petani di tempat kita niku mesti nyebar dolomit. Bisa dolomit. Kapur. Nah, tuku kapur terus disebar. Waktu itu Bu Dokter itu ngebel saya, Pak, Mas, priwe carane ya? Ben besok mau tak tandur tapi pH-nya sudah standar di atas 6. Maka saya pakai ini. Tak campur air dalam jumlah tertentu. 1 planter bag itu 1 suntikan, pakai suntikan. Jadi maghrib itu baru maghriban tak ambil, tak suntik, tak kocor. Semua planter bag. Malam, paginya dicek sama Bu Dokter. Ternyata hampir semuanya sudah di atas 6. Artinya apa, Bu? Saya pengen mengatakan yang ini, pembenah tanah. Ketika sebelum tanam itu dikocor pakai tadi yang sudah kita buat, di samping ada bakteri yang masuk nanti untuk menyuburkan tanah, itu juga sekaligus menetralkan pH. Petani sudah tidak perlu lagi ngusung-ngusung dolomit ke lahan, kurdinggo. Ya, sudah ngirit berapa saja itu. Itu yang pertama. Niki deling-eling, Bu, soalnya jenengan makanya mulang tonggone jenengan. Kan ngoten nggih. Nek sing petani berarti langsung praktek. Apapun tanamannya. Jenengan arep nganggo apa? Tanaman hias misalkan ya, ibu-ibu kan seneng itu. Kemudian sayur mayur apa saja. Disemproti saja permukaannya sebelum ngesuk ditandur. Yang kedua, setelah kita punya 20 liter itu, yang kedua adalah kita nanti akan buat POC, pupuk organik cair. POC fungsinya untuk apa? Nggo nyemprot sing wis ana tandurane. Nek sing kiye mau disemprot sebelum ada tanamannya, tanahnya. Tapi untuk yang POC nanti kita praktek juga POC, itu nanti disemprotkan setelah ada tanamannya. Paham nggih? Berikutnya fermentasi pakan ternak. Di sini tidak ada yang punya ternak ya? Kambing, sapi, lanjut berarti. Percuma saya nerangkan jenengan orang duwe. Nah, biasanya ini penting. Kotoran hewan. Jadi saya tadi sesi pertama kebetulan ada yang punya kambing, punya macam-macam. Saya sampaikan, Pak, jenengan kotoran kambing niku teng mriki jenenge apa? Kambing kok. Ah. Jenengan apa jenenge? Bribil. Jenengan apa? Tamendil. Ana sing beda maning? Iya, jeneng saben daerah beda-beda, ya. Di tempat saya itu bribil, di Purbalingga itu bribil, ya. Wingi teng Kebumen jarine cemendil. Nggih. Pokoke intine kuwi ya. Jenengan kalau bribil atau cemendil itu dari kandang dimasukkan ke pot, dienggo uwur-uwur, ki pupuk kandang, misalnya gitu ya.
Misalnya langsung nggih. Niku mbok jenengan narung 3 sasi, 4 sasi, 5 sasi, niku ajeg. Esi bendol-bendol si ajeg. Dan kalau masih ajeg bunder-bunder ngoten niku, ki ora ana manfaate nggo tanduran. Kur nggo hiasan tok ireng-ireng. Iya, ora ana manfaate dienggo tanduran karena tandurannya tidak bisa menyerap. Lha wong wujude besi ajeg kaya dene jenengan dihidangkan beras kon dahar. Beras. Kira-kira jenengan dahar mboten niku? Iya. Lha arep didahar primen ora tayeng. Sama juga. Nek dari kandang kok langsung dikasihkan ke tanduran, tanduran ndak bisa makan itu. Maka harus difermentasi. Cara fermentasinya apa? Disiram pakai ini tadi, sak tangki, misalnya kalau kandangnya besar, tapi kalau kandangnya cilik, cukup nganggo semprotan 5 literan sing otomatis niku lho. Dipompa terus anan niku, itu cukup dikasih berapa lah 3 tutup begitu, 3 tutup ini. Terus disemprotkan di kandang. Sing penting kena saja. Rata. Nek kena hewan, kena kambingnya boleh enggak boleh saja, wong ini diminum saja enggak apa-apa kok. Nah, ini kan bakteri, tidak ada kandungan kimianya. Itu kalau sudah begitu, kira-kira ya besok lah. Kalau yang paling lama, besok yang pertama berbile tadi, jenengan pegang itu sudah remuk. Yang kedua, bau kandangnya hilang. Bukan kambingnya yang hilang ya. Bau kandang kambing yang selama ini baunya sangat menyengat, ini kok insya Allah hilang. Jenengan mbok cedai begitu, dipereki, itu tidak ada baunya. Niki pitados mboten? Kalau belum praktek aja percaya disit lah. Ya. Kalau saya kan sudah pengalaman di mana-mana ya, saya sampaikan. Tapi jenengan nek urung praktek aja di yo jajal mengko lah nonton. Nah, gitu ya. Bagi yang punya kucing, piaraan kucing, ada yang di sini punya kucing? Kucing temenanan loh, maksudnya kucing. Oh. Maksudnya duduk kucing sing seliweran yang jaba. Kucing sih dikerangkeng, dijogi pasir, neleknya juga di situ karena mahal. Selama ini jenengan disibukkan karena tiap pagi harus buang tai kucingnya, nggih betul? Sekarang enggak usah. Seminggu sekali saja. Setiap hari jenengan semprot itu tai kucingnya, nanti baunya hilang. Itu sudah otomatis nanti terfermentasi. Bakterinya nanti bekerja. Seminggu sekali nek wis menggunung wis akeh, baru kemudian dibuang, dan itu tidak perlu dibuang kemana-mana, masukkan ke pot tanaman kita. Itu jadi pupuk organik yang luar biasa. Pripun? Iya, disemprot. Itu nanti baunya hilang, bau teleknya itu hilang. Nanti dibuktikan. Ya. Ini. Jangankan kandang kambing itu, makanya saya kemarin ngisi di Karangreja itu ada peternak ayam ini, ayam petelor. Itu punya 3.000 ayam. Kan gede niku kandangnya. Ngisore mesti kan polusi niku mesti. Nah, itu silakan semprot dengan itu. Selanjutnya kita akan buat POC-nya. Belum materinya kan belum apa. Ini coba kapen atau mati lampu kapen atau breaking talk saya tidak tahu. Karena listrik mati jadi transport tidak diberikan. Ibu. Pak silakan. Lanjut kita buat POC. Sekali kita sudah punya 20 liter. 20 liter tadi fungsinya untuk tadi. Kalau untuk tanaman berarti disiramkan, disemprotkan sebelum tanam. Kita mau buat
pupuk yang dipakai setelah tanam. Untuk apa? Tanaman apa saja? Tanaman sing penting esine lemah. Coba sebutkan tanaman yang tumbuh di tanah. Kan oke banget. Daripada jenengan takon, nggih tomat angsal mboten, nggih lombok angsal mboten, nggih pari angsal mboten, minta jawab gitu. Selama masih hidup di tanah, tayeng. Berarti hidroponik nggak bisa. Jadi kan hidroponik itu kalau menganggap itu organik, hidroponik itu lebih kimia dari yang kimia di tanah. Sebenarnya, iya. Karena itu full kimia, dimasukkan air, disedot tanaman, terus kita makan. Tidak ada yang nyaring di tanah. Jadi kalau hidroponik sesungguhnya ya bahaya juga untuk iya juga. Itu cuma yo ben elit tren. Karena untuk bisa hidroponik investasi awalnya bisa mahal. Tuku wow, sekarang. Lanjut ya, kita buat POC, pupuk organik cair. Dari sekian teori pupuk organik cair, saya mengambil bahan ini kenapa? Karena bahan ini paling mudah. Arep nang ndi nggone mesti oleh bahan ini. Coba ada praktek PGPR sing butuh njukut akar bambu. Nek nang kene mungkin akeh ya. Teorinya kok jeneng praktek akar bambu. Jenengan bisa golek akar bambu nang ndi. Tapi coba itu saya sampaikan di kota. Golek akar nang ndi bambune belangka kan. Bambu nang kota kan wujudnya wis wis bambu. Misalnya begitu. Maka bahan yang kita pakai insya Allah di semua tempat ada. Yang pertama tomat. Ente tahu itu tomat? Brambang, bawang putih, kecambah. Nek sukun musim. Jadi sukun kalau memang tidak ada pas dengan buat, yo rasa nganggo sukun. Tapi kalau ada sebaiknya pakai. Karena akan memperkuat pupuk itu. Sukunnya sing primen. Nek bapak-bapak niku senenge yang muda. Jenengan senenge sing muda apa sing tua? Iya. Angguras muda. Senenge sing muda. Kalau yang pupuk ini sebaiknya yang tua. Sing wis mateng. Dadi nek bisa ku dirementek wis dibinyet-binyet yo. Kemudian lidah buaya itu juga sudah tidak boleh ditinggalkan. Karena lidah buaya itu kandungan ZPT-nya banyak, sekaligus jadi perekat maksudnya. Perekat pupuk ini secara keseluruhan. Yang berikutnya 10 liter juara. Kita sudah punya 20, yang 10 dipakai untuk macam-macam lagi, nyemprot kandang, nyemprot tai kucing, nyemprot tanah. Sing 10 liter digawe POC. Dinggo apa? Nyemprot tandurane. Saya punya teman di Bogotsari, Purbalingga. Dia itu punya bunga yang selama dia punya bunga itu tidak pernah berbunga. Tidak, murni. 20 liter itu kan tadinya semuanya murni ya. Sekarang dipisah 10 liter murni, 10 liter ini dipakai buat POC. Karena 2 ember. Teknisnya nanti akan kita lihat pas praktek. Ben gampang. Teman saya punya bunga itu kemudian tak beri, coba disemprot nggak mungkin. Disemprot. Kalau udah salah 2 minggu kemudian dia foto. Mas, metu kembangnya. Contoh gitu. Jadi bunga sih bertahun-tahun tidak berbunga, itu bisa berbunga. Kenapa? Ya karena cara-caranya tempat tanduran, dia pada karo menungsa, butuh asupan gizi, butuh vitamin, kan begitu? Nah itu terpenuhi dari itu kan. Gitu. Untuk Serang buah. oh begitu.
merangsang buah. Niku buahnya apa? Alpukat, jambu. Oh, alpukat. Ya. Kalau teman kita yang melakukan untuk ini, Alpukat. untuk rambutan, kan kode-kode tahunan ya. Iya. Itu biasanya kalau untuk pertumbuhan, ini gue pertumbuhan sih. Kita punya alpukat kecil dan cepat tumbuh. Caranya primen. Itu 1 tergantung pohonnya dulu ya. Hanya dosisnya juga tergantung pohonnya. Itu disiramkan ke akar, ke bawah ke tanahnya itu. Kemudian biasanya kalau sudah disiram dia akan terubus daun. Begitu terubus, kemudian terubusnya sudah tua, disiram lagi. Nanti terubus lagi, tua, disiram lagi. Maka yang pakai ini dengan yang pakai yang tidak, itu 3 bulan, itu selisihnya sudah hampir setengah meter lebih. Lebih cepat yang dipupuk pakai ini dibanding yang tidak. Bagaimana dengan pembuahan? Rata-rata itu sebulan atau 2 minggu sekali. Caranya memang tergantung pohonnya. Semakin tinggi pohon, semakin besar batang, berarti dosisnya semakin banyak. Kan begitu. Kalau umum, ini kita bicaranya sudah POC ya, yang tadi, yang berambang bawang itu tadi ya. Kalau yang umum itu kan cukup 1 tangki, itu 11 aqua. 1 tangki. Jadi dinggo sayuran, dinggo padi. Pokoknya sing cilik-cilik lah, mungkin tanaman hias gitu ya. Itu kan kecil-kecil kan. Itu 1 tangki 16 liter, cukup 1 gelas. Semakin tinggi, semakin besar hewan, tanduran, berarti semakin banyak. Nek pohonnya sudah lumayan tinggi, besar, ya sak ember duwe 1 liter. Terus dikocorkan di sekitar tanam. Sebulan sekali saya cukup lah. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ini nggih. Ini soalnya belum selesai terus ada pertanyaan. Brambang, bawang semuanya itu dikecilkan. Nah, gampangannya sih kisah teknologi berarti di blender. Nek langkah blender berarti di bebek. Tujuannya apa? Biar bakteri itu bisa mengurai. Jenengan duwe bakteri 20 liter, brambangnya utuhan dicemplung nang mari ember, ora ana hasilnya. Wotok baik brambang bisa kemamul-mamul di brambang, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bakterinya nggak bisa mengurai, mesti gede. Tapi begitu dicacah atau paling bagus itu sekecil mungkin caranya primen blender. Brambang, bawang semuanya di blender kan butuh air. Nah airnya dari pupuk yang sudah jadi, bukan air baru, bukan. Nanti kita contohkan, ini gandeng mati. Ada alasan ini, tapi nanti tetap praktek karena harus nonton. Di blender semua, brambang, bawang di blender semua, kemudian dimasukkan yang 10 liter tadi. Ditutup tidak rapat. 2 hari, insya Allah sudah bisa dipakai. Jadi yang jenengan mung apa? Wit-wit cilik-cilik, misalnya tanduran tanaman hias gitu, cukup nganggo semprotan nih kok. Nah, semprotan 1 literan cukup nganggo setutup apa rong tutup sudah disemprotkan ke pohon dan bawahnya. Cukup itu. Saya punya teman di Cilacap, itu hobinya bonsai, memelihara bonsai. Bonsainya harganya di atas 10 juta. Yang pun hobi ini pun angel. Itu kalau di pruning, nek arep pentas sekian arep lombakna, kamu sana jagoan lombok sana itu biasanya kan dirapikan, dipotongi daunnya, dipangkas, di pruning ini. Itu kalau dengan kimia, itu 2 minggu itu baru tumbuh kuncupnya. Dengan POC ini, itu 5 hari sudah kuncup.
lebih cepat untuk tumbuh. Kenapa bisa begitu? Ya karena tanamannya mampu menyerap tadi ada berambang, ada apa yang sudah diurai oleh bakteri. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Jelas ya? Nah, kita berharap ilmu ini dengan praktekkan sendiri atau ajarkan kepada petani di sekitar kita. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita praktek di luar. Enggak.